podcast kita hari ini. Topik kita kali ini adalah kebijakan pendidikan di tingkat global. Wah, kedengarannya serius sekali bukan? Tapi tenang, kita akan membahasnya dengan santai dan mudah dimengerti. Nah, biar makin jelas, kali ini saya sudah kedatangan 2 orang mahasiswa yang akan menemani saya membahas topik tentang kebijakan pendidikan di tingkat global. Nah, halo Kak Zahra. Halo Kak Yasri. Silakan duduk Kak. Oke, mungkin langsung aja ya Kak, biar kita nggak bingung. Untuk Kak Yasri ini, kenapa sih pendidikan itu sekarang jadi isu global yang penting sekali? Kok nggak cuma urusan dalam negeri aja? Kayak gini para era globalisasi itu kan bukti dunia ini makin kecil ya. Ibaratnya kalau ada masalah di suatu negara gampang banget ketahuan dan menyebar kemana-mana. Nah, kemajuan teknologi informasi itu yang makin semua itu mungkin jadi pendidikan yang tadinya cuma fokus ke kebutuhan negara, jadi sekarang itu harus juga makin gimana ya caranya buat relevan menjadi kondisi yang terus berubah. Oh, jadi kayak mau nggak mau harus ikutin perkembangan dunia ya Kak? Iya, betul sekali para. Oh, menarik ya Kak. Selanjutnya untuk Kak Azhara nih, kalau bicara soal kebijakan pendidikan global, fokus utamanya itu ke arah mana aja sih Kak? Apa yang paling diutamakan? Jadi kebijakan pendidikan global itu hanya fokus ke beberapa hal. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Kedua, memperluas akses pendidikan biar semua orang bisa sekolah. Dan yang ketiga, membuat kurikulum jadi relevan sehingga bisa sama dengan tantangan zaman sekarang. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong kita untuk sering-sering kolaborasi. Yang gak kalah penting, kita juga didorong untuk mengembangkan kemajuan abad ke-21 seperti bisa baca tulis, berhitung, dan mikir kritis. Oh, jadi keterampilan abad ke-21 itu memang penting banget ya Kak? Iya, betul sekali Farah. Nah, selanjutnya untuk Kak Yasri nih, keterampilan abad ke-21 itu kan memang penting sekali ya Kak, tapi pasti ada aja hambatannya. Kak Yasri, apa aja sih tantangan terbesar dalam kebijakan pendidikan global ini? Pasti nggak semudah membalikkan telapak tangan. Iya, jelas nggak semudah itu karena ada beberapa tantangan yang lumayan besar. Pertama itu kesenjangan akses dan kualitas pendidikan itu masih ada di mana-mana. Dampaknya banyak banget anak-anak dan orang dewasa yang belum bisa sekolah yang berkualitas, apalagi kalau mereka kurang mampu atau ada yang mengalami konflik masalah kualitasnya sendiri, kayak kurikulum yang enggak nyambung, fasilitas yang kurang memadai, itu semua tidak bisa menghasilkan belajar yang bagus. Wah, miris banget ya Kak kalau dengar kesenjangan tersebut. Mungkin ada tambahan dari Kak Zahra nih tentang tantangan yang mungkin nggak kalah penting juga. Ada dong Farah, misalnya masalah pendanaan yang kurang dan gak merata bagi mencapai target pendidikan global kayak SDG 4 itu butuh banyak sekali dana. Kemudian ada yang dampak konflik, kurikulum dan keterampilan yang belum relevan untuk abad ke-21, di mana ini akan cepat banget berubahnya karena teknologi, tapi sistem pendidikan kita masih banyak ketinggalan, masih banyak yang fokusnya hafalan, padahal sekarang butuh banget pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan literasi digital. Terakhir, tantangan tata kelola dan koordinasi global. Banyak banget pihak yang terlibat dalam pendidikan global, tapi seringkali susah sekali buat koordinasi yang efektif.
nyaman kebijakan atau bikin mekanisme yang kuat. Kadang usahanya itu tumpang tindih atau kurang transparan. Wah, tantangannya memang segunung ya Kak. Mungkin untuk Kak Yesri ada yang mau ditambahkan? Mungkin dengan investasi besar untuk pengembangan guru. Nah, guru itu kan kunci kualitas pendidikan, jadi harus diutamakan sekali dalam rekrutmen, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan mereka. Nah, dan pendekatan kebijakan harus berbasis data dan bukti. Kita butuh data yang akurat dan riset yang kuat untuk tahu di mana praktik yang paling bagus. Nah, obrolan kita hari ini penuh wawasan. Jadi, intinya, meskipun globalisasi membuat pendidikan jadi kompleks dan banyak tantangan, tetapi ada banyak sekali harapan dan strategi untuk membuat pendidikan global jadi lebih baik. Dengan kerjasama, teknologi, fokus pada kesetaraan, perhatian ke guru, dan data yang kuat, kita bisa wujudkan pendidikan yang lebih tangguh dan adil untuk semua. Terima kasih banyak Kak Yesri dan Kak Sarah atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Iya, sama-sama Kak. Nah, buat Sobat Edukasi, terima kasih sudah setia mendengarkan dan sampai jumpa.